Nabi Sulaiman itu, Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasasul Anbiya tentang bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jin itu gak berani ngelihat Nabi Sulaiman. Mereka ketika bekerja, Nabi Sulaiman sholat, apa mereka gak berani melihat. Kalau mereka melihat, bisa terbakar jin itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir sebuah riwayat bahwa di tempat ini, di Masjidil Aqsa ini, tiap hari itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh benih ya, keluar. Biasanya Nabi Sulaiman datang kepada pohon itu. Mas muka, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Kemudian buat apa engkau diciptakan sama Allah? Kalau memang untuk tumbuh-tumbuhan biasa, maka dicabut kemudian ditanam di tempat lain. Apabila tujuannya untuk obat, dia mengatakan namaku fulan dan aku diciptakan untuk obat. Obat apa? Maka Nabi Sulaiman menjadikan itu untuk obat. Disebutkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman datang ke pohon yang tumbuh itu, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Pohon ini mengatakan, Al-Kharrubah. Al-Kharrubah. Yang artinya sesuatu yang merusak. Engkau diciptakan untuk apa? Aku diciptakan untuk menghancurkan masjid ini. Nabi Sulaiman tahu kalau ajal dia sudah dekat. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian dia disembunyikan dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbincang tentang kematian Nabi Sulaiman di surat Saba. Di surat Saba ketika Allah menjelaskan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Kata Allah, Nabi Dawud telah kami beri karunia dari Allah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Allah memerintahkan gunung-gunung itu untuk ikut kembali bersama Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu baca Zabur, itu burung-burung gunung-gunung pun menyimak. Wat-tayr, dan burung-burung ikut menyimak bacaan Nabi Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid. Dan kata Allah, dan kami jadikan besi itu sesuatu yang lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Jadi pada waktu kerajaan Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu sering keluar kota, keluar pagar kota ini, dalam rupa ya orang biasa. Dia selalu bertanya kepada orang yang datang, katanya, gimana menurut kalian raja kalian? Selalu yang disimak adalah pujian-pujian. Sampai suatu hari Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Ingat, ini dalam riwayat Israiliyat yang kita tidak boleh mendustakannya dan tidak boleh mempercayainya. Artinya kalau sesuai dengan syariat Allah kita percaya, kalau bertentangan maka kita tidak boleh menerima. Kalau ini cerita-cerita kita ambil hikmahnya. Lalu malaikat ini yang dalam wujud manusia katakan, Daud adalah raja yang baik. Cuma satu kekurangan dia. Apa kekurangan Nabi Daud? Siapa yang tahu? Mukanya ganteng. Masa 100 istrinya gak ganteng? Satu kata dia. Dia makan dari Baitul Mal. Makan dari kas negara. Itu kekurangan dia. Dia sadar. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah kasih aku kerjaan ya Allah. Supaya aku gak makan dari hartanya umat. Aku makan dari penghasilanku sendiri. Di sini Allah katakan wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu
lunak di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Rasul SAW mengatakan kan, para nabi itu makan dari hasil kerja mereka. Dan Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbiyadih. Setelah itu Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Beliau itu bikin baju besi. Jadi kalau kita lihat orang bikin baju besi itu mungkin dipanasin ya. Kemudian patok. Ini Nabi Daud pakai tangannya. Allahu Akbar. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengatakan animal sabiqatin wa qaddir fis sard. Engkau bikinlah dengan mukjizat yang Allah berikan. Engkau bikin baju-baju besi ya, yang kemudian engkau jual, dan beramalah kalian amal soleh. Inni bima ta'maluna basir. Aku maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian wali Sulaiman ar-rih. Setelah menyebut Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menyebutkan tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu angin. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas hal itu. Kemudian disebutkan anginnya ini wuduha syahrun warawahu syahrun. Jarak tempuhnya sekali jalan di pagi sampai zuhur itu sebulan, perjalanan sebulan yang biasa ditempuh. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan kalau ingin lebih kencang lagi jalannya, itu yang dipanggil angin topan. Sehingga jaraknya lebih cepat lagi berjalan. Ibnu Katsir menyebutkan jadi ada semacam, kalau yang kita lihat kan karpet biasa. Jadi karpet itu ditaruh di atas kayu. Jadi angin ini datang masuk di bawah kayu itu. Jadi semacam kayak amben ya. Apa namanya? Iya. Itu diangkat. Kalau ingin lebih kencang lagi, topan yang dipanggil. Itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan yang dibawa di sana itu jamaah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perang. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman. Jadi pasukannya ikut naik. Kalau mau berperang, jadi disebutkan kadang Nabi Sulaiman pagi hari sampai di satu tempat, sore harinya udah makan di tempat lain. Kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan siapa? Balqis. Ratu Balqis. Banyak riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman itu tetap meletakkan Ratu Balqis di Saba. Mengurusin Saba. Nabi Sulaiman dalam sebulan 3 malam di tempatnya Ratu Balqis. Naik apa? Naik angin jemaah. Jadi istrinya satu di luar kota. Safar akhirnya. Ini riwayat-riwayat Israiliyat yang disebutkan yang tadi. Bagaimana sikap kita terhadap riwayat-riwayat tersebut. Kemudian Allah menyebutkan sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wa asalna lahu ainal qitr. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini mata air besi atau mata air tembaga atau mata air. Bukan. Timah. Timah. Itu keluar jemaah seperti mata air. Yang disebutkan dalam riwayat itu adanya di Yaman sana. Jadi mata air itu hanya 3 hari disebutkan. Setelah Nabi Sulaiman ambil kebutuhannya, selesai mata air itu berhenti. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi. Dan di antara bangsa jin itu ada yang bekerja kepada Nabi Sulaiman. Biizni rabbih. Ingat, kerjanya itu dengan izin Allah. Wa man yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Barang siapa di antara bangsa jin itu yang menyimpang dari perintahnya Nabi Sulaiman, maka kita akan berikan azab yang pedih buat dia. Ya tentunya di dunia dengan diikat, dibelenggu, nanti di akhirat akan diazab dengan azab neraka. Jadi jin itu bekerja seperti pekerja jemaah yang mengangkat barang